Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Inilah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi, dan bisa mendapatkan dosa. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini sangat dianjurkan dibaca saat kita menjelang tidur, karena ayat ini bisa memberi perlindungan dari gangguan setan, dan juga dianjurkan dibaca di saat dalam kondisi sulit, agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata di balik keistimewaan ayat kursi tersebut, ternyata ada 4 waktu yang justru haram membacanya. Namun untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di antara ayat yang lainnya, dan di dalam Al-Quran ayat ini mengandung banyak makna yang menyangkut masalah keimanan. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Kemudian sahabat Ubay menjawab bahwa ayat yang paling utama dalam Kitabullah adalah ayat kursi. Dan kemudian Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan, sambil beliau berkata, "Wahai Abu Mundir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki." Hadits riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah kisah disebutkan bahwa alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang sangat agung, karena pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan oleh Allah di Madinah. Dan karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga pada saat hujan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Di dalam riwayat hadis dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahwasanya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan, dan saat itu malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Bahkan mahkota para pembesar pun saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah mereka ke bumi, serta para setan pun saling berlarian karena merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi, itu merupakan suatu pondasi hukum-hukum, atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, makna kata kursi juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimilikinya, dan dengan diturunkan ayat kursi tersebut, memberikan petunjuk bagi kita, atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Dan di balik keagungan ayat tersebut, ternyata menyimpan banyak keutamaan ketika seseorang membacanya. Lalu apa saja keutamaan ayat kursi tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan, maka oleh karena itu, banyak sekali keutamaan yang didapatkan apabila seseorang membaca ayat kursi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, bahwa ayat ini diturunkan dengan diiringi ribuan malaikat, maka ketika kita membaca ayat tersebut, maka malaikat akan memberikan hormat kepada setiap orang yang membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan, serta pengamanan untuk mereka. Sehingga kita dapat terhindar dari segala bentuk gangguan, dan juga kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadits riwayat Imam Bukhari. Selain itu juga,
Ayat kursi menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran, sehingga apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan keberkahan, juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada ayat yang bisa menghindarkan segala kesulitan, bahkan menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat, terkecuali ayat kursi. Hadits riwayat Imam Abu Hamid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak sekali manfaat dan kebaikan yang diperoleh apabila membaca dan mengamalkan ayat kursi, terutama jika dibaca di waktu pagi dan petang, dan juga dibaca ketika hendak tidur. Dan waktu-waktu ini merupakan waktu dianjurkan membaca ayat kursi. Akan tetapi selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membacakan ayat kursi. Sehingga jangan sampai kita melanggar larangan tersebut. Berikut ini 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi, dan waktu terlarang ini wajib kita perhatikan, sebab jangan sampai tujuan awal mengharap pahala, namun justru malah mendapatkan dosa. Waktu yang pertama, yaitu ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Bahkan larangan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangku membaca ayat Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadits riwayat Imam Muslim. Maka atas dasar itu jangan membaca ayat kursi pada waktu tersebut, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran, yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut. Yang kedua, waktu yang sangat dilarang membaca ayat kursi, yaitu ketika berada di kamar mandi. Menurut para ahli ilmu menyebutkan, bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran, ketika ia berada di dalam toilet, sebab hal ini mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga, membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi, termasuk hal yang sangat dilarang, dikarenakan menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Waktu yang ketiga, ketika kita menanggung hadas besar. Dan hadas besar yang dimaksud di sini, yaitu saat seseorang sedang junub haid atau nifas, karena membaca Al-Quran, dan juga termasuk membaca ayat kursi pada saat haid dan nifas, itu haram hukumnya bagi mereka, dan terkecuali jika membacanya di dalam hati. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Imam Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wanita haid dan orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran, dan walaupun hanya 1 ayat, hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadits ini menjelaskan tentang larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid, maka oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk hal yang dilarang oleh agama. Waktu yang keempat, yaitu ketika sedang mengantuk. Menurut Imam Nawawi beliau menyebutkan, bahwa makruh hukumnya membaca ayat Al-Quran, meskipun hanya 1 ayat, di saat kita sedang mengantuk. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan salah baca dari setiap ayat Al-Quran, sehingga bisa merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Dan pendapat itu pun telah diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah satu di antara kalian bangun malam, sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur. Hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Itulah 4 waktu yang dilarang membacakan ayat kursi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.